Tidak ada suara Bapak Ibu. Pak. Suaranya putus-putus, Bu. Belum ada yang bersuara Pak, kita Pak. Kita masih... iya, terima kasih. Saya kira sudah mulai. Belum. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Mohon menunggu ya Pak ya. Ya, Bu, ya. Di sini tidak terdengar, Pak.
Baik, Ibu Bapak, mohon izin. Sepertinya ini waktunya sudah pukul 12.15. Mungkin kita bisa mulai saja ya, Bapak Ibu Tutor. Ya. Oke, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bu Hana sudah mulai merekam? Oh ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, Ibu Bapak, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada hari ini kita mampu atau kita dapat bertemu dalam room virtual kita dalam kegiatan coaching pembatik level 3 hari Kamis 14 September 2023 untuk kelas kreasi 15. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Bapak peserta yang sudah hadir untuk memenuhi undangan, dan sama-sama kita nanti sharing dan berbagi ya Bapak Ibu tips dan triknya serta modul-modul yang akan kita bawakan. Untuk mengharapkan kelancaran acara di siang hari ini, ada baiknya kita mulai dengan membaca doa. Doa mungkin saya pimpin langsung. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Bapak Ibu, dalam room kita ini alhamdulillah sudah bergabung para tutor di kegiatan kita ini. Yang pertama, izin saya menyebutkan Bapak Nur Malik Maulana STMIKOM. Selamat siang Pak Nur Malik. Beliau adalah dari Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kemdikbudristek. Kenapa saya jadi belibet gini ngomongnya ya? Dari Pusdatin ya Pak ya. Selamat siang dan terima kasih Pak sudah bergabung. Yang kedua adalah kita ada Bapak Komang Budiatna. Oke, selamat siang Bu. Ibu Komang sudah hadir, terima kasih. Dan juga Ibu Hana Kali. Selamat siang Ibu Hana. Bapak Ibu, kami sampaikan bahwa tutor kita dan Bapak Nur Malik ini yang membersamai Ibu Bapak di dalam kelas kreasi 15. Bapak Komang Budiatna merupakan Duta Teknologi Kemendikbudristek tahun 2018 ya Bri ya. Ya. Jejak Bali sih khusus ya. Oh, Jejak Bali ya, Bli ya. Oke, ya. Bapak Komang Budiatna ini dari Jejak Bali ya. Ketika itu memang ada kelas maya, beliau khusus dari Jejak Bali. Beliau bertugas di SMA 2 Banjar, Denpasar, Bali. Berikutnya Ibu Hana Kali. Ibu Hana Kali, beliau ini adalah juga Duta Teknologi tahun 2019 ya Bu Hana ya. Ya, beliau bertugas di SMA 2 Palangkaraya, Kalimantan Timur. Ada tidak nih Ibu Bapak peserta yang dari dari Kalimantan Tengah ya Bu Hana ya? Iya, Kalimantan Tengah. Ibu Bapak ada yang dari Kalimantan Tengah? Peserta pembatik level 3 kita di sini? Boleh dikasih icon-icon, mungkin jempolnya. Ada tidak yang dari Kalimantan Tengah? Kalau dari Denpasar ada?
Oh, Kalimantan Tengah ini ada. Oke. Dari Denpasar ada tidak? Boleh nih dikasih dulu nih. Oke, yang dari DKI Jakarta ada? Oh ya, dari DKI ada, alhamdulillah. Kebetulan boleh ya saya memperkenalkan diri sekalian ya Ibu Tutor dan Pak Tutor. Para tutor, saya memperkenalkan diri. Siang ini saya akan bersama Ibu Bapak. Saya adalah Duta Teknologi dari DKI Jakarta untuk tahun 2017. Baik Bapak Ibu, untuk maksimalkan pemanfaatan waktu dari kegiatan kita di siang hari ini. Oh, ada dari Jawa Timur juga. Untuk memanfaatkan waktu di siang hari ini, segera kita mulai. Langsung saja ya, nanti untuk kegiatan Bapak Ibu dipersilakan untuk aktif. Namun mungkin jikalau para tutor sedang menyampaikan materi, ada baiknya di off-kan dulu mic-nya ya. Oh, Tegal juga ada, alhamdulillah. Iya, karena bukan dari 3 provinsi itu saja ya, Bapak Ibu mohon maaf tidak menyebutkan tadi. Ada dari Kudus juga nih ternyata Ibu tutor semuanya ya. Baik, terima kasih untuk responnya Ibu Bapak semua. Mungkin izin saya membacakan dulu ya kegiatan kita di siang hari ini. Yang pertama, tadi kita sudah mengikuti pembukaan. Yang kedua, nanti akan disampaikan tentang pengembangan media video pembelajaran berbasis TIK. Akan disampaikan oleh Ibu Hana Kali. Berikutnya akan dibawakan oleh Pak Komang materi tentang pengembangan multimedia pembelajaran interaktif. Setelahnya nanti ada tips dan trik lulus level 3 pembatik yang akan dibawakan oleh Bapak Nur Malik. Jadi Bapak Ibu stay tune ya, jangan kemana-mana, ikuti kegiatan ini sampai akhir. Apalagi ada tips dan triknya nih, Bapak Ibu bisa pantengin terus ya, supaya semuanya bisa lulus. Semuanya lulus nggak nih Bapak Ibu maunya? Semuanya lulus ya pastinya ya, alhamdulillah ya. Semoga diberikan semangat Bapak Ibu untuk menyelesaikan level 3 ini kreasi ya, di tengah kesibukan Ibu Bapak sebagai pengajar di sekolah. Baik Ibu Bapak, kita mulai langsung. Kami persilahkan Ibu Hana Kali yang akan membawakan materi pertama tentang pengembangan media video pembelajaran berbasis TIK. Dan bagi Bapak Ibu nanti di saat mendengarkan atau mengikuti materi, ada yang ingin tanyakan, silakan dituliskan dulu di kolom chat. Baik, terima kasih. Kami persilakan sekali lagi kepada Ibu Hana untuk memulai. Oke, baik. Terima kasih Ibu Samsia sudah membuka kegiatan hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Kabarnya sehat-sehat ya Bapak Ibu ya. Masih semangat? Oke, baik. Oke, terima kasih Pak Hamdana. Hari ini saya akan membawakan yang video pembelajaran ya Bapak Ibu, karena di level 3 ini ada beberapa yang bisa Bapak Ibu pilih ya Bapak Ibu. Nah, saya izin akan share screen. Sebenarnya ini sudah ada di Google Classroom ya Bapak Ibu ya. Oke, apakah sudah muncul Bun? Ya, sudah Ibu. Oke, baik. Nah, di sini saya izin tentang pengembangan video pembelajaran berbasis TIK. Mungkin Bapak Ibu banyak ya sudah yang terbiasa untuk menggunakan video pembelajaran, karena pada saat pandemi biasanya banyak kreasi ya yang sudah Bapak Ibu kembangkan seperti itu. Pastinya banyak memiliki video pembelajaran. Dan ini sekilas saja tentang paparan dari modul 10 ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini pada saat kita akan membuat video pembelajaran, pastinya kita akan menulis namanya itu naskah pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini nanti akan ada pengertian tentang naskah, bagaimana tahapan menyusun naskah dan format penulisan naskahnya. Tapi saya sekilas-sekilas saja.
Nah, di sini pengertian naskahnya ya Bapak Ibu. Jadi di sini naskah tidak hanya langsung skrip aja, tetapi di situ juga alur ceritanya bagaimana. Kemudian karakter tokoh utamanya, kemudian peran atau figurannya, settingnya juga bagaimana itu muncul di dalam pada saat kita menyusun naskah. Nah, kemudian pastikan juga di sini ada identifikasi program. Jadi apa yang mau kita buat? Tidak hanya serta oh saya besok mau take video, tapi tidak ada ini videonya tentang apa, penyusunannya. Jadi akhirnya tidak tersusun dengan rapi. Jadi kalau kita ingin membuat video pembelajaran, pastikan kita sudah mempunyai naskah sehingga pada saat kita take video nanti itu semuanya sudah runtut ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah tahu, oh saya sudah sampai tahap ini. Nah, nanti tinggal dilanjutkan ke tahap berapa. Itu pentingnya kita untuk menyusun naskah. Jadi tidak sia-sia pekerjaan kita. Nah, kemudian pastikan juga penulisannya menggunakan yang mana? Apakah 1 kolom ataukah 2 kolom seperti itu. Nah, di sini ada proses produksi video pembelajaran. Jadi apakah menggunakan gawai atau mungkin Bapak Ibu punya perangkat yang lain seperti itu ya. Kemudian menggunakan Zoom Meeting, bisa Canva seperti itu, juga bisa menggunakan yang lain ya. Kalau di sini disebutkan ada Powtoon nanti di situ. Nah, kemudian tips bagaimana menggunakan gawai, pastikan mengatur settingnya. Kemudian posisi rekamannya pastikan landscape ya Bapak Ibu. Kemudian posisinya, jadi jangan sampai Bapak Ibu belum mengatur posisi pada saat take ternyata terpotong. Bapak Ibu tidak nampak semuanya ya, kepalanya terpotong atau hanya tampak separuh saja atau terlalu jauh seperti itu. Kemudian pastikan Bapak Ibu juga sudah belajar editing. Misalnya mau menggunakan green screen, bagaimana posisinya agar nanti videonya tampak bagus pada saat diedit seperti itu. Nah, di sini kalau menggunakan Zoom Meeting, jadi bisa juga digunakan ya pada saat menggunakan video pembelajaran. Bapak Ibu juga pastikan sinyalnya ya. Bapak Ibu kalau di Zoom Meeting kan kita menggunakan sinyal langsung ya. Kemudian record kegiatan presentasinya. Kemudian Bapak Ibu juga harus bisa melakukan stop. Yang pasti Bapak Ibu harus familiar. Aplikasi apapun yang Bapak Ibu gunakan untuk membuat video pembelajaran, pastikan Bapak Ibu memang sudah terbiasa menggunakan aplikasi tersebut. Jadi tidak bingung lagi seperti itu. Nah, kemudian di sini juga kita bisa menggunakan Canva ya Bapak Ibu. Pastinya sekarang sudah sangat banyak nih Bapak Ibu membuat video pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Canva. Apakah di sini semuanya Canva-nya sudah for edukasi Bapak Ibu? Sudah ya, karena semuanya peserta pembatik sudah menggunakan akun belajar.id. Nah, di sini juga Bapak Ibu bisa menggunakan Powtoon ya Bapak Ibu ya. Jadi karena fiturnya menarik, bisa Bapak Ibu juga menggunakan background, aset gambarnya juga sudah ada seperti itu. Nah, di sini setelah Bapak Ibu membuat video pembelajaran, Bapak Ibu diwajibkan untuk mengunggah video pembelajaran Bapak Ibu nanti di PMM. Jadi tugas apapun yang ada di kreasi level 3 ini, Bapak Ibu harus mengunggahnya ke PMM. Nah, kalau video pembelajaran berarti Bapak Ibu unggah dulu di YouTube, kemudian linknya baru ditautkan ke PMM melalui di bukti karya. Pastinya sudah sering Bapak Ibu lakukan ya. Nah, pada saat setelah itu di video pembelajaran Bapak Ibu pastinya ada editingnya, ada melakukan revisinya, aduh ini kurang pas, take ulang seperti itu ya Bapak Ibu, banyak sekali yang harus dipersiapkan. Nah, kemudian di sini juga ada beberapa editing yang bisa Bapak Ibu gunakan. Kalau menggunakan gawai biasanya yang paling sering sekarang dipakai itu CapCut ya Bapak Ibu. Siswa-siswi saya kalau di sekolah untuk pengumpulan tugas misalnya menggunakan video, mereka sering sekali menggunakan aplikasi CapCut ini, dan masih banyak lagi sebenarnya aplikasi yang lain yang bisa Bapak Ibu gunakan.
Nah, pastikan juga memilih gambar, kemudian menyuntingnya, memberikan transisi, dan jangan lupa bumper in dan bumper out-nya juga dimasukkan ya Bapak Ibu untuk di video pembelajaran itu. Nah, preview apa yang harus dilakukan? Ini preview dilakukan agar kita tahu, oh ini sudah pas apa belum dengan naskah yang sudah kita susun di awal. Jangan sampai penempatannya terbalik nih Bapak Ibu. Misalnya harusnya menjelaskan dulu, yang muncul di videonya malah latihan soal dulu, misalnya seperti itu. Jadi harus runtut, makanya kita perlu juga sebelum dikumpulkan, harus dicek lagi, dilihat lagi apakah sesuai dengan naskah yang tadi sudah kita susun, seperti itu. Nah, kalau revisi, karena misalnya ada yang perlu diperbaiki, masih apa? Urutannya tadi belum pas, nah Bapak Ibu bisa melakukan revisi sebelum dikumpulkan seperti itu. Nah, di sini untuk caranya pastinya sudah terbiasa ya Bapak Ibu untuk mengunggah video pembelajaran ke YouTube. Pastikan memang video ini adalah milik Bapak Ibu. Nah, akunnya juga, akun YouTube-nya juga milik Bapak Ibu seperti itu. Jangan nanti namanya Siti, kemudian aktor yang berperan video pembelajaran ternyata laki-laki seperti itu ya, atau terbalik ya, namanya Ardi misalnya, tapi yang videonya itu perempuan, nanti kami bingung Bapak Ibu ini pakai siapa, aktornya siapa, seperti itu. Jadi pastikan memang tugas yang dikumpulkan ini adalah tugas yang dikerjakan oleh Bapak Ibu sendiri, bukan oleh orang lain. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu nanti akan mengunggah sama ya di bukti karya ya Bapak Ibu. Jadi kalau di bukti karya itu video berarti harus di YouTube dulu, baru nanti kita klik saja, tinggal ditambahkan di karya saya, nanti akan muncul pilihannya video atau PDF seperti itu. Tapi kalau video pembelajaran berarti pilih video, nanti dia akan minta untuk login ke akun YouTube kita. Nanti tinggal Bapak Ibu pilih. Nah, semudah itu. Kemudian nanti tinggal masukkan. Jadi mudah banget Bapak Ibu kalau untuk di bukti karya. Oke, kemudian lanjut. Ini sudah muncul, Bun? Sudah Ibu, sudah. Oke, baik. Sebentar. Untuk teknik bagaimana pengambilan video ya Bapak Ibu ya. Sebentar saya share. Oke. Sebentar. Nah, di sini bagaimana cara membuat video pembelajaran. Oke, sebentar. Jadi Bapak Ibu, selain kita, selain naskah saja ya yang kita gunakan, Bapak Ibu perlu juga memahami bagaimana pengambilan video itu. Sebentar ya Bun, masih ada kendala sinyalnya. Jadi Bapak Ibu kalau membuat video pastinya apakah peletakan kameranya, apakah dia terlalu dekat ataukah dia terlalu jauh, itu ada tekniknya ya Bapak Ibu, karena itu akan mempengaruhi. Misalnya Bapak Ibu ingin menceritakan tetapi Bapak Ibu hanya shoot satu media saja, nanti ceritanya tidak akan sampai seperti itu. Bisa juga Bapak Ibu, saya ingin menceritakan yang lebar misalnya seperti itu ya. Nah, itu Bapak Ibu juga harus menggunakan cara yang tepat seperti itu. Sebentar. Oke, sebentar ya. Saya izin. Oke, saya izin share screen kembali.
Oke, sudah muncul, Bun? Ya, sudah Bu. Belum. Oke, baik. Nah, di sini untuk video pembelajaran, sebentar dia tidak. Di sini untuk proses pembuatan, maaf ya Bapak Ibu ini pengaturannya. Nah, perlu adanya teknik, skill, dan tadi seperti tadi yaitu story atau konten ya Bapak Ibu ya. Nah, teknik tadi seperti ini. Pada saat membuat materi, Bapak Ibu juga pastinya harus menganalisa naskahnya. Bapak Ibu juga harus mengetahui tentang tata kamera, kemudian juga tata cahaya dan tata suara seperti itu. Nah, di sini kenapa kita memerlukan analisa naskah seperti tadi, berarti Bapak Ibu harus mengetahui nih, tadi kan ada harusnya pelakunya siapa, kemudian apa aja yang diperlukan, misalnya propertinya, busananya, atau lokasi. Karena biasanya kalau kita menggunakan video pembelajaran, kita kan biasa familiar dengan istilah yang namanya green screen ya Bapak Ibu ya. Nah, busana ini perlu Bapak Ibu perhatikan karena misalnya Bapak Ibu menggunakan busananya biru. Kemudian latar background ini juga ada warna-warna biru. Misalnya Bapak Ibu aktifkan green screen-nya, Bapak Ibu akan jadi kayak kasat mata gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi perlu diperhatikan background yang Bapak Ibu gunakan apa dengan busana yang Bapak Ibu gunakan apa. Jadi nanti pada saat editing itu tidak bingung lagi, tidak ada yang kayak tembus pandang seperti itu. Kemudian alatnya juga apakah Bapak Ibu kameranya yang digunakan apa, kemudian lampunya bagaimana, kemudian audionya apa, itu perlu banget diperhatikan. Nah, di sini untuk tata kamera seperti yang saya sebutkan tadi, jadi ada beberapa tipe, ada long shot, kemudian ada medium. Nah, ini perlu diperhatikan karena kalau terlalu jauh nanti nyampe nggak apa yang ingin disampaikan. Kalau terlalu dekat pun juga enak nggak dipandang seperti itu. Jadi Bapak Ibu harus memahami mana yang mau Bapak Ibu gunakan pada saat membuat video pembelajaran seperti itu. Nah, ini beberapa contohnya kalau menggunakan format talking head ya Bapak Ibu. Jadi dia kelihatan bagus seperti proporsinya bagus. Oh Bapak Ibu misalnya menggunakan yang di tengah, berarti kanan kiri nanti bisa digunakan untuk pemberian penulisan materi atau seperti apa. Jadi pas gitu proporsinya untuk di dalam videonya pada saat Bapak Ibu editing nanti. Kemudian ada juga tata kamera. Nah, tata kamera ini juga agar mudah ya Bapak Ibu, jangan terlalu ke bawah. Nanti kan kelihatannya kayak kita ada di bawah seperti itu ya. Jadi lihatnya seperti ini. Jadi harus misalnya menggunakan yang E-level gitu itu kan kelihatan kayak oh kita tuh enak melihatnya seperti itu, atau jangan yang terlalu ke samping seperti itu. Jadi ini ada beberapa untuk peletakan tata kamera. Kalau misalnya mau duduk berarti harus mau gunakan yang mana nih? Oh saya mau gunakan yang eye-level seperti itu. Berarti memang harus Bapak Ibu menggunakan tripod seperti itu. Pasti ada bantuan alat yang Bapak Ibu gunakan. Nah, kemudian juga di tata kamera Bapak Ibu harus ada beberapa posisi nih. Misalnya menggunakan zoom in atau zoom out. Nah, kalau ini berarti Bapak Ibu perlu rekan untuk membantu. Kemudian tilting dari bawah menuju ke atas seperti itu. Nah, kalau ini Bapak Ibu menggunakan ini berarti Bapak Ibu menggunakan perlu rekan. Makanya tadi pada saat penyusunan naskah Bapak Ibu perlu pengaturan. Kira-kira saya nanti ada yang membantu tidak? Nah, seperti itu. Kalau misalnya ada yang membantu, mudah Bapak Ibu untuk kameranya. Misalnya zoom in dulu di bagian mana, kemudian Bapak Ibu juga bisa menggunakan tracking, misalnya mendekati atau menjauhi objek, seperti itu. Oke, sebentar. Nah, kemudian di sini juga ada tata kompos kamera. Nah, di sini Bapak Ibu untuk unsur gambar, posisi yang baik dan enak dilihat. Nah, seperti itu. Jadi yang mana nih yang bagus? Apakah menggunakan headroom, looking room, atau rule of third seperti itu. Jadi yang bagus, misalnya karena kita menggunakan video pembelajaran ya, saya ingin
oh di bagian sini ini nanti saya teks-teksnya akan muncul di sini. Nah, ini Bapak Ibu gunakan yang mana? Seperti itu. Nah, kemudian tips triknya, pastikan menggunakan kamera, pastikan juga Bapak Ibu mengenali tombol-tombol yang ada di situ, kemudian berlatih dengan komposisi kamera yang baik kalau kita menggunakan kamera ya. Kemudian angle kameranya yang baik yang mana. Kemudian saat merekam gambar, Bapak Ibu usahakan menggunakan tripod agar gambar itu lebih stabil. Kadang kalau kita minta bantu, oh tolong dong pegangkan, itu kan biasanya capek ya Bapak Ibu, lama-lama nanti turun seperti itu. Jadi kalau menggunakan tripod, Bapak Ibu akan lebih stabil. Pastikan juga tata cahaya. Nah, kenapa ini penting? Karena seperti yang tadi saya informasikan bahwa pada saat kita menggunakan green screen, kalau ada gambar atau bayangan kita itu di belakang ya, kelihatan tuh Bapak Ibu itu ngeditnya susah. Jadi akan ada kelihatan gitu. Jadi jarak antara Bapak Ibu berdiri dengan bayangannya, kemudian lampunya itu dari mana itu harus diperhatikan. Jadi agar nanti pada saat editing itu tidak ribet. Nah ini, jadinya seperti ini. Untuk misalnya, aduh cahayanya ada yang dari depan kamera, ada yang dari samping itu nanti, aduh yang cerah sisi kanan aja nih. Nah, atau waduh kok kelihatannya dari belakang silau seperti apa. Nah ini akan mempengaruhi banget seperti itu. Nah kemudian tata suara. Pastikan misalnya Bapak Ibu menggunakan musik latarnya tidak lebih besar dari suara Bapak Ibu. Jadi nanti musik latarnya yang lebih besar, suara Bapak Ibunya kalah. Nah, seperti itu juga kurang bagus pada saat kita membuat video pembelajaran seperti itu. Kemudian penekanan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian, nah ini tata suara biasanya Bapak Ibu yang gunakan ya, bisa menggunakan rekaman. Kalau sekarang ini banyak juga alat yang menggunakan Bluetooth itu ya Bapak Ibu bisa digunakan juga, itu bagus juga. Nah ini kemudian teknik merekam suara, ada single, ada double ya. Kalau single itu berarti langsung Bapak Ibu, langsung tergabung jadi dengan video. Nah kalau double berarti terpisah antara audio, jadi kayak nanti bisa sisipkan seperti itu, video dan audionya itu terpisah dan akan disatukan pada proses editing video seperti itu. Nah, tips dan triknya di sini Bapak Ibu, yang pertama cari ruangan yang bebas gangguan atau suara. Pastikan ruangannya kedap. Nah, biasanya itu untuk seperti ini kan rumah saya itu dekat dengan bandara ya Bapak Ibu ya. Jadi ada jam-jam tertentu yang kita akan mendengar nih pesawat datang, landing gitu ya. Itu kan terganggu sekali. Akhirnya nanti rekamannya itu malam hari, pokoknya sepi. Tapi kadang kita juga waduh kalau malam yang ngantuk apa. Jadi pastikan Bapak Ibu harus punya ruangan ini harus bebas dari gangguan. Kadang ada suara anak seperti itu ya. Nah, kemudian jarak dengan mikrofon kurang lebih 5 hingga 10 cm. Kenapa? Karena kalau terlalu dekat itu juga terlalu mengganggu ya Bapak Ibu, karena pada saat kita bernapas itu kan juga kedengaran suaranya. Itu mengganggu sekali. Nah, tapi kalau terlalu jauh juga dia jelek, jadi suaranya lebih kecil seperti itu. Kemudian hindari merekam dekat dengan keramaian. Kemudian kata atau kalimat yang diucapkan dengan intonasi yang jelas. Nah, kalau misalnya kesulitan, Bapak Ibu juga bisa nih menggunakan mikrofon eksternal untuk kualitas suara yang lebih baik. Nah, ini juga kalau Bapak Ibu menggunakan smartphone, pastikan kapasitas penyimpanannya besar. Posisi smartphone itu sudah harus disetting dulu. Misalnya menggunakan tripod, minta salah satu teman mungkin membantu. Kalau saya berdiri di sini, tampilannya gimana? Apakah pas di tengah atau bukan seperti itu. Nah, habis itu ditandain ya Bapak Ibu. Pastikan juga cahayanya, kemudian jangan menggunakan digital zoom. Nah, kemudian beri waktu lebih di awal dan di akhir rekaman. Misalnya seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu kan sudah bikin naskah ya tadi. Kemudian Bapak Ibu terlupa. Itu jangan langsung aduh gitu ya. Tapi kita diam dulu berapa detik. Nah, itu kenapa? Karena itu nanti bisa memudahkan Bapak Ibu pada saat proses editing. Kalau Bapak Ibu langsung
bergerak itu biasanya pas editing, aduh ini harus ulang lagi nih take-nya dari awal. Jadi kalau salah kita diam dulu beberapa saat baru kita bergerak. Jadi nanti mudah pada saat editingnya seperti itu. Kemudian tetap perhatikan komposisinya, frame size-nya dan kamera angle-nya seperti itu. Nah, sudah siap syuting ya Bapak Ibu ya. Dan terakhir, nah silakan Bapak Ibu nanti dapat berkreasi membuat video pembelajaran sebagai salah satu pilihan ya untuk penyelesaian tugas di level kreasi ini, level 3 pembatik. Mungkin itu Bun Baik. yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Bu Samsiah. Oke. Terima kasih Ibu Hana. Wah, keren sekali nih ya yang disampaikan ya. Jadi memberikan wawasan Ibu ya bagaimana nanti video yang dihasilkan kalau memperhatikan tips-tips yang tadi Bu Hana sampaikan gitu ya. Jangan sampai video yang kita buat tadinya ingin membuat video pembelajaran jadi video horor gitu ya Bu Hana ya. Betul sekali. Benar, background-nya hijau gitu, baju yang kita pakai hijau, nanti bisa jadi hanya kepalanya saja yang muncul gitu ya. Itu yang harus diperhatikan juga. Berikutnya juga tips nih Bu Hana ya, boleh disampaikan nih. Suara kita itu biasanya akan lebih bagus, lebih bersih ketika pagi hari Bu Hana ya. Ketika pagi hari baru subuhan gitu, ambil suara di situ udah bagus sekali. Kalau agak siang mungkin sudah tergabung atau sudah terkontaminasi sama sambal-sambal dan teman-temannya gitu ya. Betul sekali, sudah beda ya Bun ya. Sudah beda, betul. Nah, ini kan kita tentang video pembelajaran ya. Boleh Ibu Bapak ada apa namanya? Apa ya namanya nih teman-temannya Resen apa namanya nih? Oh, emoji ya, reaction yang Bapak. Reaksi yang Bapak Ibu boleh sampaikan, ada tidak nih di sini yang memilih video pembelajaran sebagai tugas akhir di level 3 pembatik ini? Boleh ditunjukkan yang membuat video pembelajaran ada di sini yang rencananya akan mengumpulkan video pembelajaran. Oke. Boleh reaksinya. Jadi kita tidak satu arah nih Ibu Bapak ya. Jadi bisa terlihat apakah Ibu Bapak mengikuti kami gitu. Apakah dikesampingkan gitu. Oh ada nih Pak Arifin ya. Oke. Nah ada nih. Oh banyak Bu yang membuat video. Oh wah ada 1.000 orang kayaknya yang membuat video ini. Baik Ibu Bapak terima kasih reaksinya ya. Dan kalau nanti ada pertanyaan boleh dituliskan dulu. Tapi nanti kita akan bahas di akhir ya Ibu Bapak ya. Terima kasih Ibu Hana. Atas paparannya yang sudah disampaikan, menarik sekali. Bapak Ibu peserta ini harus jeli gitu ya, membuat video yang lebih enak dilihat dan didengar gitu ya. Jangan sampai juga tadi suara kita akan tenggelam oleh suara background gitu ya. Oke, baik terima kasih sekali lagi untuk Bu Hana. Bapak Ibu, kita akan lanjut ke tutor yang kedua yang akan membawakan materi tentang pengembangan multimedia pembelajaran interaktif. Kepada Komang atau Pak Komang Budiatnya gitu ya, dipersilahkan. Oke. Selamat siang, terima kasih Bu Samsiah, ini moderatornya cantik sekali hari ini. Terima kasih Mbak Ana, luar biasa tampilan tadi, keren sekali tentang video pembelajaran. Nah, mohon izin melanjutkan materi hari ini. Halo, apa kabar rekan-rekan peserta pembatik level kreasi semua? Saya kegiatan hari ini akan tipenya lebih interaktif ya, rekan-rekan. Jadi saya akan lebih interaktif. Jadi saya akan menggunakan Slido di sini. Nah, di sini sudah tampil layar pemateri hari ini ya, pemateri hari ini. Jadi materinya agak berat ya, jujur materinya agak berat. Terakhir ini tentang bukan multi level marketing ya, multimedia pembelajaran interaktif ya. Nah, jadi saya sendiri Pak Komang Budiannya, saya adalah ini CV-nya. Sebentar aja ya Bu Bapak. Ya, oke, kita langsung ke interaktif. Nah, Ibu Bapak,
silakan masuk ke slido.com. Nah, ketik slido.com, menggunakan HP boleh, menggunakan gawai laptopnya boleh, ketik di Google slido.com, kemudian masukkan kode 1923043. Kami selaku tutor hari ini sangat berbahagia sekali bisa bertemu Ibu dan Bapak peserta kreasi level 3 ya kelas 15. Kami ingin mengetahui apa kabar Ibu dan Bapak hari ini. Silakan Ibu dan Bapak kita interaktif karena materi kita ini berat ya tentang interaktif. Nah, kami mulai mengajak Ibu Bapak untuk berinteraksi langsung dengan kami melalui sebuah aplikasi namanya slido.com. Ya, Ibu Bapak ketik aja di Google, menggunakan gawai HP boleh, gadgetnya boleh. Saya lupa menyapa Pak Malik ya dari Pusdatin, PIC kita dari Pusdatin. Terima kasih. Nah, lihat dari ini kita itu bisa melihat bagaimana kondisi rekan-rekan peserta pembatik level kreasi di kelas ini ya. Wah, warna hijau terang menunjukkan bahwa keadaan Ibu Bapak hari ini alhamdulillah luar biasa. Wah, itu yang kami sangat senangi mendengar kabar bahwa Ibu dan Bapak peserta level kreasi dalam keadaan luar biasa. Dan kami menantikan juga hasil kreasinya yang luar biasa. Iya, nah, yaitu Mbak Hana dan Bu Samsiah dan Mbak Malik. Jadi kita itu menunggu ini produknya yang luar biasa ini. Oke, terima kasih semuanya sehat, baik, luar biasa. Bingung, bingung, ada yang bingung ya. Wah, ada terkena deadline pengumpulannya kalau tidak salah tanggal 19 ya. Ya, aduh, semangat Ibu Bapak, semangat ya. Nah, kami juga ingin mengetahui sedikit survei. Nah, yang manakah aplikasi pengembangan multimedia pembelajaran interaktif dan edugame, nah, yang Ibu dan Bapak peserta sudah kuasai dengan baik. Nah, coba, oke, kami ingin mendengar langsung ini. Ya, kira-kira yang mana sih aplikasi pengembangan multimedia pembelajaran interaktif atau MPI dan edugame yang sudah Ibu Bapak para peserta kuasai dengan baik. Silakan bisa pilih lebih dari satu, Ibu Bapak. Oke, silakan. Tinggal diklik saja, ya. Nah, bagi yang baru datang, caranya bagaimana mengikuti interaktif hari ini? Oke, Ibu dan Bapak masuk aja ke Google, kemudian ketikkan slido.com. Nah, kemudian masukkan kode 1923043. Nah, kami ingin mendengar secara langsung kira-kira peserta di kelas kita ini kemampuan aplikasinya, penguasaan aplikasi multimedia pembelajaran interaktifnya bagaimana? Dengan edugame-nya bagaimana? Apakah mereka sudah menguasai? Nah, dari survei ini kami ingin mendengar secara langsung. Ya, wah, hasilnya, wah, terendah ternyata SAC ya. SAC itu Smart Application Creator itu gampang sekali, Ibu Bapak. Ya, kami tantang, siapa tahu Ibu Bapak hari ini ada yang tertarik menggunakan Smart Application Creator atau SAC. SAC sangat gampang bahkan. Sangat gampang, betul. Ya, benar. Bu Samsiah, sangat gampang nggak Bu Samsiah ya? Ya, betul. Dibanding Articulate ya? Dibanding Articulate, benar. Ya, itu sangat gampang sekali. Oke. Yang penting aset ini yang penting kita buat. Nah, asetnya di mana kita buat? Itu kita bisa buat di Canva. Nah, saya udah bocorkan, bisa buat di Canva. Bisa kita ambil di Frapix, bisa diambil di ya banyak tempat lah. Ya, yang kita bisa source sebagai sumber-sumber dari aset. Nah, Google Slide, oke, 30%. Google Site 22%. iSpring PowerPoint hanya 17%. Lumi for Education, ada yang tahu Lumi for Education? Itu bisa kita gunakan untuk multimedia pembelajaran interaktif. Ternyata ada 9% ini. Yeah. Articulate Storyline, aduh, ternyata Articulate Mbak Samsiah, ini Articulate Storyline sama
SAC itu hampir mirip ini. Betul. Tenang, Ibu Bapak, tenang ya. Kami, Ibu Bapak sudah explore Google Classroom-nya enggak? Kami sudah berikan template loh. Template bagaimana cara menggunakan Articulate Storyland sama Smart Application Creator. Ibu Bapak cuma modifikasi saja. Betul. Ya benar, sudah kami buatkan. Ibu Bapak cuma ganti-ganti asetnya aja dengan gambar-gambar. Aduh, apa susahnya. Sudah, bayangkan. Kita, Musdatin, Paradutek, BLPT itu sudah menyediakan namanya aset. Sudah menyediakan namanya template. Template itu hanya tinggal dioprak-aprik aja sedikit. Oke. Nah, berarti harus literasi ya, Pak Bli ya? Iya, benar. Nah, sekarang kami ingin mengetahui apa sih kendala Ibu dan Bapak ketika menyusun multimedia pembelajaran interaktif dan edu-game ini, apa sih kendalanya? Oke, coba sampaikan kepada kami. Kami interaktif juga, karena materinya tentang interaktif. Jadi kita mengajak Ibu Bapak ya berinteraksi. Sesuai ya Bli ya, keren Bli, keren. Iya, benar. Oke, ayo Ibu Bapak silakan. Oh, untuk aset ada. Aduh, Ibu, silakan explore Google Classroom-nya. Aduh. Pasti nak dibaca Google Classroom-nya ini. Di sana sudah disediakan aset. Oke. Oh, saat download gak sempurna. Hanya Tuhan yang sempurna, Bu. Oke, waktu dan pengalaman yang belum ada, oke. Waktu dan pengalaman, enggak apa-apa. Oke. Belum pernah membuat, makanya buat hari ini. Hari ini tolong dibuat. Ada waktu. Aset sudah sediakan. Coba ya, saya akan tampilkan di mana sih kita bisa mendapatkan aset. Itu loh. Ibu Bapak, cobalah buka modul-modulnya itu. Di sana sudah disediakan aset. Pasti tak dibaca ini aset. Kalau kali ya ini. Belum sempat kali Bli, belum sempat. Ya benar-benar ya belum sempat. Dulu pernah belajar Articulate, sangat menarik. Namun saat eksponnya ada menu yang masih kurang paham. Oke, tidak apa-apa. Kami tampilkan loh cara-cara di sana di Google Classroom. Baru belajar pertama kali. Semoga ya kita harapannya di kelas ini lebih banyak yang mengumpulkan MPI dan EduGame ya. Lebih banyak. Karena nilainya paling gede. Ya. Oke, masih bingung. Oke, baik. Ya, oke. Nah, terima kasih Ibu Bapak. Jadi interaktif hari ini sangat bagus sekali. Jadi kami bisa melihat seperti apa sih kendala yang Ibu Bapak hadapi, kemudian kondisi Ibu Bapak hari ini, kemudian aplikasi yang sudah Ibu Bapak kuasai. Jadi inilah tujuannya kenapa kegiatan hari ini disebut dengan kegiatan multimedia pembelajaran interaktif, karena kita mengajak peserta untuk berinteraksi. Nah, baik, sekarang kami akan langsung ke materi. Setelah materi, kami akan berikan contoh-contohnya langsung ke aplikasinya. Kami akan tampilkan 3 aplikasi, SAC, Articulate Storyline, sama Lumi. Dan yang lain, sebenarnya banyak, tapi ada waktu masalahnya membatasi ini, Bu Satria. Oke, kita langsung saja ke modulnya dulu ya. Kita langsung ke modulnya. Baik. Nah, setelah 15 menit ini, saya akan tampilkan tentang modul 11, yaitu pengembangan multimedia pembelajaran interaktif. Apa saja sih yang kita perlu perhatikan ketika kita ingin mengembangkan sebuah multimedia pembelajaran interaktif? Karena ini multimedia pembelajaran interaktif itu sebenarnya adalah kombinasi dari berbagai multimedia, itu masalahnya. Jadi tidak hanya video, tapi juga soal, juga aset-aset yang lain. Makanya disebut dengan multimedia, dan juga ada interaksi antara user dengan aplikasinya. Makanya disebut dengan interaktif. Nah, seperti ini, lihat. Ada pembelajaran di sana, ada interaktivitas, ada multimedia, ada gambar ilustrasi, ada animasi, ada video, ada simulasi. Makanya ini lebih kompleks daripada kita menyusun sebuah audio ataupun video. Karena semua unsur-unsur media itu dirangkum menjadi sebuah multimedia pembelajaran interaktif, Ibu Bapak. Makanya nilainya membuat besar. Karena memang agak ribet sih, tapi hasilnya keren. Itu masalahnya. Nah, perbedaan media presentasi dengan multimedia pembelajaran interaktif ini perlu dipahami. Kalau media presentasi itu kontrolnya pada penyaji seperti saat ini.
Ya, materi disajikan dalam poin-poin. Navigasinya itu juga sederhana. Evaluasi berupa penugasan, kalau itu media presentasi. Nah, kalau multimedia pembelajaran interaktif, nah ini tolong diperhatikan Ibu Bapak. Ya, layar saya belum kelihatan Bu ya, Samsiah. Belum Pak, belum. Oh, pantesan. saya beralih tadi ternyata lupa kalau belum share screen nih. Oke, sebentar ya. Oke. Nah, ini sudah muncul ya. Oke. Oke. Ini yang sebenarnya sudah ada sih modul 11. Oke, baik. Nah, ini unsur-unsurnya sudah jelas tadi saya sampaikan, interaktivitas, pembelajaran, multimedia, gambar, ilustrasi, animasi, video, dan simulasi. Itu semua dirangkum menjadi MPI. Sehingga nilai membuat MPI atau EduGame itu nilainya besar, karena memang rumit membuatnya. Ya. Kemudian ini sudah tadi kami jelaskan, media presentasi sudah jelas tadi. Nah, kalau multimedia pembelajaran interaktif itu kontrol itu pada pengguna, user. Materi lebih rinci dan lengkap. Navigasi lebih lengkap, evaluasinya itu terinteraktif, ya, interaktif, dan dilengkapi dengan langsung assessment atau penilaian. Itulah MPI, Ibu Bapak ya. Supaya kita paham apa sih bedanya antara media presentasi dengan multimedia pembelajaran interaktif. Kemudian ragam multimedia pembelajaran interaktif. Nah, Ibu Bapak peserta yang kami banggakan di kelas ini, itu ada tutorial, ya ada tutorialnya, ada drill and practice, ya ada latihan, ya latihan dan simulasi. Kemudian ada instructional game. Oke, instructional game. Jadi permainan-permainan instruksi ya, perintah itu ya. Kemudian tren multimedia pembelajaran interaktif. Ada game edukasi, ada augmented reality. Nah, kalau augmented reality memang kita harus membuatnya di Blender ya. Atau kalau Ibu Bapak pernah mendengar namanya Edu Assembler, boleh ambil aset di sana. Edu Assembler ya, untuk mengambil augmented reality. Nah, itu boleh. Ya, Ibu Bapak ya. Jadi harus login dulu di sana. Nah, kemudian lanjut ke komponen multimedia pembelajaran interaktif. Nah, susunannya seperti ini ya. Jika Ibu Bapak ingin memilih mengumpulkan tugas multimedia pembelajaran interaktif. Yang pertama adalah judul, pasti judul. Yang kedua sasaran. Yang ketiga tujuan pembelajaran. Yang keempat uraian materi. 5 tes atau latihan, exercise atau assessment. 6 pengembang, develop siapa. Pasti otomatis Ibu dan Bapak peserta. Kemudian 7 referensi. Ibu Bapak mengambil video di mana, mengambil soal di mana, mengambil materinya di mana. Jadi kita harus menghargai karya orang. Siapa tahu Ibu Bapak menggunakan video orang lain. Jadi kita cantumkan di sana di referensi, Ibu Bapak. Nah, kalau videonya buatan sendiri ya langkah bagusnya Ibu Bapak ya. Oke. Lanjut ke pengembangan multimedia pembelajaran interaktif. Itu pada dasarnya sama dengan video sih sebenarnya. Dia ada 3 tahapan. Yang pertama praproduksi, produksi dan pasca produksi. Jadi intinya sama aja sih. Pembuatan media-media pembelajaran itu ada 3 tahapan. Nah, untuk menentukan sasaran, Ibu Bapak perlu pahami ini video untuk siapa. Kalau videonya itu bukan video, multimedia pembelajaran ini itu untuk anak SD, fase A, fase B, atau fase foundation, PAUD, itu silakan sesuaikan gambarnya dan aset-asetnya ya Ibu Bapak, supaya tidak salah sasaran, karena itu penting sekali. Kalau kita sasarannya anak SMA, fase F, E, dan F itu, ya sesuaikan juga aset-aset yang kita gunakan. Jangan sampai aset yang kita gunakan tidak sesuai dengan sasaran yang akan kita berikan. Ya, jadi jenjang sekolah mana, fase apa, kelas apa, semester apa, siswa. Oke. Setelah Ibu Bapak pahami, sebenarnya intinya Ibu mengajar di kelas mana, itu aja sebagai sasaran. Oke. Kemudian lanjut. Oke. Nah, menentukan topik dan materi. Ya, ini kita bisa menggunakan 2 atau 3 indikator ya, indikator atau CP ya.
Jadi elemen apa, bukan elemen tapi sudah CP ya, indikator mana yang kita akan jadikan multimedia pembelajaran interaktif ya. Jadi supaya tidak terlalu luas, kita satu aja spesifik satu, contohnya kalau SD, contohnya membuang sampah, kita membuat game edu game tentang memilah sampah, kita pakai yang namanya articulate storyline seperti itu ya, itu aja spesifik itu. Jangan terlalu melebar, panjang lebar. Oke, saya ingin mengajar IPA. IPA-nya kemana-mana, panjang sekali. Cukup IPA-nya ternyata seperti metamorfosis, seperti itu. Ya, cukup metamorfosis apa? Itu lalang, nah, seperti itu. Ya, jadi lebih spesifik lah. Atau metamorfosis di binatang, seperti itu ya. Jadi menyusun peta materi berdasarkan silabus. Nah, ini paling penting. Elemen kalau kita di ya kurikulum Merdeka ya, di CP apa? Oke. Lanjut. Nah, kemudian kita buat contoh peta materi. Nah, untuk peta materi bisa menggunakan aplikasi sebenarnya ya. Atau Ibu Bapak menggunakan peta materi seperti ini ya, contohnya ya, ini sebenarnya apa sih tujuan membuat peta materi? Karena ketika kita membuat multimedia pembelajaran interaktif itu perlu yang namanya link dan link. Link materi ini kemana sih linknya gitu? Kalau Ibu Bapak tidak membuat peta materi nanti kebingungan. Bingung ini nanti. Oh, ini linknya kemana ya nanti ini? Oh, saya mau buat ini bagian ini linknya ini nanti kemana? Nah, makanya Ibu Bapak buat dulu namanya peta materi supaya jelas dari link ini, contoh video nanti akan linknya ke sini atau ke sini. Jadi seperti itu, Bu. Jadi tidak kebingungan kita ketika nanti menyusun yang namanya MPI atau multimedia pembelajaran interaktif ya. Nah, contoh materi seperti ini. Pilih judul materi yang menarik, kreatif, dan mudah diingat. Judul disesuaikan dengan materi MPI ya. Utamakan bahasa visual, ilustrasi, foto, video, animasi sesuaikan. Nah, singkat, jelas, lengkap, gunakan bahasa yang komunikatif dan interaktif. Ingat, urian materi di MPI itu bukan memindahkan buku kita ke dalam layar gadget, ya bukan, ya tidak, Bu. Tapi ini lebih sederhana. Intinya ini adalah rangkuman-rangkuman aja sebenarnya. Rangkuman-rangkuman dari materi yang ada di buku. Jadi bukan buku online sebenarnya, bukan buku online, Bu. Ini. Karena ada buku online itu beda, buku online itu beda, atau buku yang flip ya, flipbook itu bukan. MPI itu bukan flipbook ya, tapi dia memang multimedia pembelajaran interaktif ya. Oke, nah lanjut ada latihan dan tes ya seperti ini. Nah, untuk membuat latihan dan tes ini itu bisa di articulate storyline, bisa juga di di Smart Application Creator, juga bisa di HP H5P ya, contohnya seperti Lumi for Education. Oke. Nah, ini referensi daftar pustaka, sudah jelas Bapak ya. Kemudian tata letak. Nah, tolong perhatikan tata letaknya ya. Jangan tata letaknya itu berantakan. Berantakan. Kemudian tulisan tidak kelihatan seperti yang ini. Yang di atas itu tulisannya tidak kelihatan. Jadi istilah layar di belakangnya. Ya, sehingga kelihatan tulisannya. Ya. Oke. Kemudian juga perhatikan juga tata letak ya, istilahnya letak dari navigasi. Nah, navigasinya ini contohnya backward, forward, home, kemudian voice-nya, volume itu tolong disesuaikan posisinya. Saya tidak, nanti kalau itu diklik, tidak tumpang tindih lokasinya itu masalahnya. Navigasi itu penting sekali. Ya, jadi sesuaikan navigasinya sehingga enak nanti kalau berinteraksi dengan peserta. Nah, ini namanya navigasi. Navigasi juga harus konsisten. Nah, seperti ini. Yang pertama itu bertumpuk banyak sekali navigasi. Oke, yang layar kedua malah beda. Jadi usahakan navigasi dari setiap layar itu sama. Setiap layar sama. Jadi navigasi layar A, layar B, layar C selanjutnya itu sama navigasinya. Jadi yang dimaksud navigasi itu ini tombol-tombol ini. Ya, Ibu Bapak kan baru ini belajar articulate storyline atau multimedia pembelajaran interaktif. Itu biasanya nanti Ibu Bapak akan membuat ini namanya tombol-tombol navigasi ini. Jadi tombol navigasinya ini tolong harus konsisten. Nah, tips navigasi. Tolong tidak membingungkan dan sesuai dengan kebutuhan. Jangan pakai logo-logo yang aneh ya, ikon-ikon aneh.
di slide 1 ikonnya begini, slide kedua ikonnya beda. Aduh pusing. Jadi sama aja ikonnya. Konsisten bentuk, tempat dan fungsinya. Oke, pemilihan warna juga ya, pakai warna yang eye-catching lah istilahnya. Yang enak di mata seperti itu, ya. Kemudian pemilihan jenis huruf. Saya dulu pakai jenis huruf Times New Roman ya, ternyata tidak enak kalau pakai Times New Roman. Ternyata kalau membuat multimedia pembelajaran interaktif, usahakan menggunakan Arial, Tahoma, Arial Black, Verdana, atau Calibri. Nah, itu adalah huruf-huruf yang kita sarankan jika Ibu Bapak membuat multimedia pembelajaran interaktif. Nah, ini juga dalam membuat MPI itu perlu aset yang banyak. Jadi asetnya dikumpulkan dulu Ibu Bapak. Contohnya aset video, audio kumpulkan jadi satu. Aset ilustrasi, contohnya Ibu menggunakan gambar PNG, menggunakan gambar GIF, atau gambar GIF itu gambar yang bergerak-gerak ya, itu kumpulkan dulu. Kemudian animasi, simulasi, diagram foto itu tolong dikumpulkan. Sehingga nanti ketika sudah kita kumpulkan aset, nanti Ibu Bapak ketika menyusun yang namanya multimedia pembelajaran interaktif, ada sebuah aplikasi, tidak kebingungan lagi mencari atau menentukan aset-asetnya seperti ini. Nah, pendukung MPI ya, Ibu Bapak tolong ketika menggunakan aset orang, tolong cantumkan di referensi karena kita menghargai haki, ya, hak atas kekayaan intelektual seseorang. Nah, kemudian review dan revisi MPR. Untuk melihat apakah hasil MPI itu ada kesalahan, perlu dicoba dulu Bu ya, apakah ini perlu ada perbaikan dan sebagainya. Oke, terima kasih. Nah, ada waktu Mbak Samsiah, Bu Samsiah? Ya, mungkin ini dulu cukup ya Pak ya, nanti kita Ya, ada tanya jawab. Ya, soalnya saya mau tampilkan gini ya sih sebenarnya. Oh iya boleh. Saya kasih waktu 10 menit boleh ya Pak ya? Oke, baik. Nah, kami akan tampilkan beberapa aplikasi yang terkait dengan ini. Ya 3 aja lah. Yang pertama adalah Smart Application Creator. Oke, saya akan tampil layar dulu. Nah, Ibu Bapak yang baru mengenal yang namanya SAC, Smart Application Creator, saya akan tampilkan dulu layar secara total ya, secara penuh. Supaya oke. Nah, ini SAC. Oke, Mas Malik, minta waktu ya sebentar ya. Oke, ini namanya SAC, Ibu Bapak. Ya, ini SAC. SAC ini ya gampang sekali sebenarnya ini. Nah, Ibu Bapak sebenarnya kita sudah buatkan yang namanya template, Ibu Bapak. Template. Ini template-nya. Sudah Ibu Bapak kita buatkan template ya. Ibu Bapak tinggal ubah-ubah saja. Ini. Ya, ini sudah tinggal diubah-ubah. Ya, diubah-ubah. Nah, kita apa sih kalau di SAC itu kita perlu hotspot ya, ini hotspotnya ya, itu ada di interaction ya. Oke ya, oke. Nah, untuk panduan menyusun penggunaan SAC itu sudah lengkap sekali kami tampilkan di sana, apa namanya, di Google Classroom ya, Google Classroom. Jadi Ibu Bapak, ini namanya SAC Ibu Bapak ya. Nah, jadi untuk membuat ini itu gampang sekali caranya, gampang sekali ya. Oke. Nah, ini ada import page ini sebenarnya ya, tapi ini panduannya lengkap ya, sebenarnya sangat lengkap sekali kami sudah berikan di Google Classroom. Nah, bayangkan kami juga sudah berikan yang namanya template. Template ini tinggal diganti-ganti aja Ibu Bapak. Oke ya. Nah, bagaimana cara membuat gambar-gambar seperti ini? Itu buat di Canva. Oke. Nah, ini namanya latihan soalnya seperti ini. Oke. Nah, ini gampang sekali, Ibu. Gampang ini karena mainannya di sini, Bu. Nanti mainannya di sini. Di interaction ini. Ya. Oke, seperti apa. Nah, kalau mau buat game, dia nanti pakai ini ya. Apa namanya? Ada timing waktu di sini, ada ini ada reset count, itu ada banyak aplikasi. Ini semuanya sudah kami berikan di sana di Google Classroom. Oke, kemudian kami akan berpindah ke articulate storyline ya. Oke.
Nah, ini ada articulate storyline supaya seperti apa sih kalau articulate storyline? Nah, articulate storyline itu seperti ini articulate storyline. Nah, sudah tampil layarnya ya? Oh, belum. OTW, Pak. Oke. Nah, kalau ini articulate storyline, kalau articulate storyline itu lebih mirip PowerPoint sih sebenarnya. Lebih mirip PowerPoint ya. Coba lihat. Nah, mirip kan? Ya mirip. Sebenarnya mirip. Cuma di sini Ibu Bapak perlu keahlian lebih untuk mengatur masing-masing slide ya. Nah, untuk masing-masing slide ini. Jadi kami sudah berikan sebenarnya template yang sudah tersedia di Google Classroom. Jadi seperti ini loh namanya template. Jadi dari untitled ini tinggal diklik aja Bu ya. Ini diklik, nanti Ibu Bapak tinggal otomatis ganti-ganti aja di sini. Nah, sebenarnya udah, oh ini hotspotnya sudah muncul. Jadi Ibu Bapak cuma penyesuaian aja di sini. Nah, penyesuaian aja. Oke. Nanti masing-masing untitled slide ini sudah kami berikan loh, Bu. Nah, ini. Nah, Ibu Bapak tinggal hotspot udah, oh bayangkan itu. Sudah diberikan oleh pembatiknya. Jadi Ibu Bapak hanya sesuaikan aja. Oke. Seperti ini Bu Bapak, ya, Ibu Bapak pesertanya. Tinggal diklik-klik aja, nanti sesuaikan gambar-gambarnya di mana dapat. Ya, ini gambarnya sudah ada di template. Jadi Ibu Bapak sesuaikan aja nanti, ya. Sesuaikan aja nanti dengan aset-aset yang Ibu Bapak miliki. Nah, untuk membuat gambar-gambar ini tolong bisa dibuat di Canva. Jadi aset-asetnya bisa dibuat di Canva seperti itu. Oke. Jadi tinggal Ibu Bapak mainnya di sini. Nah, untuk tutorial menggunakan SAC ini, bukan SAC, articulate storyline ini juga kami sudah berikan lengkap di sana, di Google Classroom. Ya. Nah, kemudian ada lagi yang ketiga, mungkin ini baru atau kemudian didengar ya. Oke. Ini namanya Lumi. Lumi ini H5P ya. Lumi ini adalah H5P. Oke. Saya akan share all screen aja. Mungkin Ibu Bapak jarang yang pernah mendengar menggunakan namanya Lumi for Education. Nah, Lumi for Education ini sama sih sebenarnya dengan dengan PowerPoint bukan PowerPoint interaktif ya, slide H5P, istilahnya dia H5P. Nah, ini. Oke, saya tampilkan memang agak berat dikit karena saya ini H5P, Lumi for Education. Oke. Nah, di Lumi for Education itu sangat gampang bahkan. Karena sudah dibuatkan menu-menu fitur atau fitur-fiturnya ketika kita ingin melaksanakan pembuatan interaktif seperti ini. Nah, ini ya. Jadi oke, seperti ini Ibu Bapak, mungkin Ibu Bapak belum pernah lihat Lumi ya. Oke. Ini Lumi for Education. Ya, ini juga termasuk multimedia pembelajaran interaktif, tapi di materi tidak ada ya. Di materi tidak ada. Oke. Nah, ini Ibu Bapak perlu login di Lumi for Education. Ya, seperti itu. Jadi bagus sekali sih sebenarnya. Oke, nah ini ada nonton video mereka pesertanya bisa. Jadi ini namanya multimedia pembelajaran interaktif ya seperti ini. Mereka nonton video para peserta muridnya. Oke. Nah, kalau berat seperti ini apa penyebabnya? Itu kemarin ada tanya di grup pembatik yang lain satu. Ya karena aset kita berat. Aset kita banyak. Jadi makin banyak aset yang kita kasih atau pergunakan itu akan agak berat nanti. Agak berat ya jadinya tampilannya seperti ini. Kalau di H5P Lumi ini ada pertanyaan missing word seperti ini boleh ya. Jadi banyak ada kegiatan sih sebenarnya. Oke, seperti ini ya. Jadi ada banyak game nih sebenarnya di sini ada banyak sekali game. Nah, oke, contohnya begini saya coba-coba aja dulu ya. Oke, nah. Oke, nah kalau benar seperti ini. Nah, ini namanya multimedia pembelajaran interaktif. Nah, oke. Nah, oke, baik. Itu MPI yang menggunakan yang namanya Lumi for Education. Nah, tadi ada pertanyaan, aset-asetnya di mana? Aset-asetnya ada di modul 11, Ibu Bapak ya. Di modul 11. Oke, kalau tidak salah. Oke.
Coba dioprek lagi, Bapak. Jadi semua ada kami berikan asetnya di sana. Ya, oke. Kalau ada mau contoh yang lain, kalau ada waktu, saya 1 menit, satu lagi ya, Mbak Satya. Nah, ini saya akan kasih contoh. Sebenarnya saya punya banyak contoh sih sebenarnya. Banyak contoh. Teman-teman kita ini nggak kebingungan karena kebanyakan paling memilih video. Ya, masalahnya. Ya, jadi multimedia itu sangat bagus sih sebenarnya karena nilainya besar gitu mas. Masalahnya. Oke, saya akan tampilkan ini. Ya, macet ini karena banyak aplikasi buka ya. Jadi di sini ini contoh pembelajaran interaktif aksara Jawa ada. Oke, ini sebenarnya banyak sih saya berikan punya contoh ya. Nah, ini ada yang menggunakan Google Site. Nah, ini Google Site ya. Jadi kita punya contoh dengan menggunakan Google Site. Coba kita buka ya. Ya, ini pakai Google Site ya. Jadi nah, oke. Oh, udah kelihatan ya, belum muncul gambarnya. Oke, saya akan semua layar dah. Banyak sekali sih saya punya contoh-contoh ini. Jadi Bapak supaya tidak kebingungan itu. Apa sih multimedia pembelajaran interaktif? Saya tidak bisa diartikulat, saya tidak bisa di SAC. Ya. Jadi kita bisa membuatnya di banyak tempat sebenarnya, di banyak tempat ya. Oke, contohnya ini. Ah, ini dibuatnya di di Google Site malah. Oke, bagus sekali. Nah, untuk ini videonya itu, tolong diisi video video pembatiknya itu ya. Oh ini, oke, bayangkan, wah keren. Nah, oke, bagus sih, ya. Oke, nah ini namanya MPI ya. Jadi ini agak berat sih masalahnya karena saya buka banyak aplikasi nih di laptop saya ini. Oke, ya ini. Oke, nah ini sejarah virus ini IPA ya. Oke, seperti itu. Oke, baik. Nah ini Luminya hidup juga karena ini sebenarnya basicnya Lumi sih, tapi di embed di Google Site. Ya, ini di Lumi. Nah, Lumi tadi Lumi nih buat ya, tapi saya taruh embednya di Google Site. Jadi seperti ini. Jadi basicnya kita buat di Lumi dulu. Nanti kita embed itu sebenarnya kode-kodenya itu ya, kodenya itu kita nanti taruh di Google Site. Nanti seperti ini hasilnya. Keren sekali kan? Lumi itu paling gampang caranya membuat. Oke. Nah, ada yang lain sebenarnya banyak sekali Ibu Bapak, tapi karena kita terbatas waktu, saya akan kembalikan langsung ke Bu Samsiah. Oke, terima kasih Bu Samsiah. Oke, terima kasih Pak Komang. Boleh Ibu Bapak dikasih applause online-nya untuk Pak Komang, ini keren sekali nih apa yang sudah disampaikan oleh Pak Komang, atau kita sebut saja Bli ya, Bli Komang ya. Terima kasih Bli. Ini memang dari passion ini ingin berbagi ya, jadi kayaknya waktunya masih kurang ya Bli ya. Masih banyak yang ingin dibagi oleh Bli Komang. Oke. Baik Ibu Bapak, untuk pertanyaan nanti masih kami tunggu ya, nanti kita bahas di akhir, dan tetap di sini, di room ini, karena kita akan memberikan link absensi. Jadi mohon bersabar untuk tetap berada di room kita ini. Baik, Bapak Ibu, kita akan beralih ke tim tutor yang ketiga, ya PIC dari Pusdati ini Bapak Ibu, Pak Nur Malik. Beliau akan menyampaikan yang tidak kalah penting ya dengan dua narasumber yang tadi, materi yang disampaikan tadi, tips dan trik lulus level 3 pembatik. Wah, ini harus lebih semangat lagi nih menyimaknya ya Bapak Ibu ya, agar semuanya nanti dinyatakan lulus level 3. Baik, tanpa berpanjang kata lagi, kami persilakan Pak Nur Malik untuk memulai menyampaikan materi. Kami silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Samsiah. Sama Pak. Ya, yang saya hormati ada Bu Samsiah, Bu Hana, juga Bli Komang sebagai duta teknologi dan tutor di kelas 15 ya. Yang saya hormati juga semua peserta pembatik level 3 kelas kreasi 15 yang siang ini
alhamdulillah bisa menghadiri bimbingan sinkronus. Ya, tentunya pastinya juga di sela-sela kesibukannya masing-masing, tapi masih tetap meluangkan waktunya untuk menghadiri, menambah ilmunya di bimbingan sinkronus ini. Baik, terima kasih banyak sekali lagi kepada semuanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan perkenalkan nama saya Nur Malik Maulana. Saya dari BLPT yang menjadi tutor di kelas kreasi 15. Sebenarnya ini mungkin saya akan sebentar saja ini, karena saya hanya akan melakukan atau memberikan pendalaman saja kepada Bapak Ibu peserta pembatik level 3 di kelas kreasi 15 ini, karena kalau saya lihat tentunya kayaknya tadi udah pada nggak sabar untuk tanya pada semua tutor tentang video pembelajaran, tentang multimedia pembelajaran interaktif, karena itu yang masih jadi topik yang sangat hangat ya, karena bagaimana ini mengerjakan tugas akhirnya. Baik, saya akan share screen. Sudah terlihat Bapak Ibu semua ya? Sudah, Pak. Ya, baik. Jadi memang di level 3 ini harapan dari kami untuk para peserta pembatik 2023 tentunya bisa meningkatkan kompetensi di dalam mengembangkan atau mengkreasikan media-media pembelajaran. Tentunya nantinya media-media pembelajaran digital ini tentunya yang berbasis TIK itu bisa digunakan atau bisa dimanfaatkan sebagai salah satu media atau salah satu alat untuk membuat inovasi pembelajaran. Tentunya itulah yang kami harapkan supaya semua pendidik, semua guru di Indonesia bisa membuat inovasi-inovasi pembelajaran yang tentunya memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, untuk di level 3 ini saya ingin refresh nih tentang alur pelaksanaan, karena memang di level 3 ini ada sesuatu yang berbeda dari level 2, yang nantinya harapannya ini menjadi, apa ya, menjadi perhatian buat para peserta semua. Nah, yaitu tentang ketika di ujung pelaksanaan level 3. Nah, ketika nanti semua peserta sudah mengerjakan tugas akhir dengan baik tentunya, mengerjakan ujian akhir dengan baik tentunya. Nah, ini untuk bisa masuk ke level 4 itu memang ada 2 persyaratan. Nah, jadi ada 2 hal, yang pertama lulus level 3 dan juga lolos ke level 4. Nah, karena, kalau untuk peserta yang mengerjakan semua, tugas ya, tugas akhir mengerjakan, ujian akhir mengerjakan dan nilainya bagus, memenuhi KKM, tentunya semua peserta yang, memenuhi KKM berhak untuk lulus level 3. Akan tetapi yang lolos ke level 4 itu kita mengadakan pemeringkatan. Jadi hanya 30 besar di tiap provinsinya yang akan lolos ke level 4. Nah, jadi misal Bapak Ibu berada di peringkat 1 sampai 30 akan lanjut ke level 4. Tetapi kalau peringkatnya di 35, 70, nah itu mohon maaf, itu Bapak Ibu hanya lulus level 3, tetapi belum bisa lanjut ke level 4. Nah, karena memang akan ada penyeleksian terlebih lagi di level 4 nantinya. Nah, untuk itu, nah ini yang menjadi dasar dulu bagaimana tips untuk tidak hanya lulus level 3 tetapi bisa lolos ke level 4. Memastikan diri bahwa mengetahui keadaan tersebut.
Untuk itu pastikan buat tugas akhir sebaik mungkin dan kerjakan ujian akhir sebaik mungkin juga supaya nilainya mendapatkan nilai yang maksimal. Nah, tentunya ini karena ini sudah ada boleh dibilang sedikit kompetisi ini karena hanya 30 peserta saja tiap provinsi ya, tiap provinsi yang akan masuk ke level 4. Nah, tentunya tugas akhir silahkan bisa pilih antara audio pembelajaran atau video pembelajaran atau multimedia pembelajaran interaktif atau juga game edukasi. Nah, pastinya tentu pastikan bahwa media pembelajaran yang Bapak Ibu pilih itu yang memang Bapak Ibu kuasai. Nah, supaya mendapatkan nilai yang maksimal. Nah, kalau belum pernah membuat media pembelajaran, nah seperti tadi kata Beli Komang, harus segera memulai dari sekarang. Ya, memang di Pembatik ini kita mendorong Bapak Ibu semua supaya melek TIK, supaya mengetahui potensi dari teknologi informasi dan komunikasi yang bisa digunakan untuk pembelajaran, yang bisa digunakan untuk membuat inovasi pembelajaran. Nah, baik, terkait dengan tugas akhir. Nah, tugas akhirnya tadi saya sudah sampaikan bahwa membuat kreasi media pembelajaran digital, nah bisa dalam bentuk 4. Pilih salah satu. Kemarin waktu sinkronus massal sempat ada yang bertanya kalau membuat keempat-empatnya boleh satu tema atau tidak atau satu konten. Nah, ini kita cukup pilih salah satu, pastikan itu yang terbaik. Nah, di GCR atau di kelas juga sudah dijelaskan bahwa ada nilai awal ya, nilai awal yang berbeda di masing-masing media pembelajaran yang Bapak Ibu buat dan kumpulkan. Nah, yang saya ingin tekankan bahwa itu merupakan nilai awal. Jadi jika Bapak Ibu membuat video pembelajaran sesuai kriteria, itu akan mendapatkan nilai awal 65. Nah, cuman berapa nilai akhirnya? Semua media pembelajaran memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan nilai akhir. Bukan berarti ketika audio pembelajaran nilai awalnya lebih rendah, maka nilai akhirnya pasti dia akan lebih rendah. Tidak, karena semua media pembelajaran akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan nilai akhir yang sama. Semua bisa mendapatkan nilai sempurna 100 apabila memang memenuhi kriteria dan memang kualitasnya sangat baik. Untuk dari itu, pastikan media pembelajaran yang Bapak Ibu buat nanti itu memiliki kualitas yang baik. Dan ingat, yang kedua, pastikan kumpulkan sebelum tanggal 19 September 2023. 19 September batas akhir. Cuma ingat, bisa Bapak Ibu melakukan manajemen waktu. Nah, sekarang tanggal berapa ini? Tanggal 14. Harusnya sih sudah mulai paling enggak sudah ada rancangannya. Nah, kalau yang belum ada rancangannya, segera membuat rancangannya. Segera temukan idenya. Paling enggak sudah tahu mau membuat atau kontennya apa. Indikatornya apa yang harus yang akan diangkat, materi apa yang akan dijadikan media pembelajaran digital. Nah, ingat 19 September itu batas akhir, jangan 19 September baru membuat. Tentunya itu nanti pasti akan sangat sempit ya waktunya. Nah, sekarang untuk tips-tipsnya, ini merupakan slide terakhir dari saya nih. Tips-tipsnya, yang tadi saya sempat sampaikan manajemen waktu. Yang kedua tentunya
pelajari semua modul yang ada. Tentunya dengan mempelajari semua modul yang ada, Bapak Ibu akan tidak kesulitan nanti ketika mengerjakan ujian akhir, ya. Ujian akhir memiliki menjadi salah satu komponen yang sangat vital untuk menentukan KKM Bapak Ibu semua. Jadi pastikan mengerjakan ujian akhir. Kita sediakan waktu 2 hari untuk mengerjakan ujian akhir, boleh pilih di hari pertama atau hari kedua. Jangan sampai tidak mengerjakan ujian akhir. Nah, kadang yang sering terjadi di peserta pembatik di tahun-tahun sebelumnya, pasti ada saja alasan atau ada saja cerita bentrok dengan kegiatan lain, bentrok dengan kerjaan lain. Nah, untuk itu, sekali lagi silahkan, Bapak Ibu ini kan sudah dewasa semua, silahkan lakukan manajemen waktu. Ada juga yang bentrok dengan urusan rumah, misal masih punya anak kecil. Nah, silakan atur waktunya. Tentunya ini akan menjadi kesempatan yang sangat bagus ya, apalagi Bapak Ibu semua sudah melangkah sampai ke level 3 dengan menyisihkan sekian ribu peserta lainnya. Tinggal selangkah lagi menuju ke level 4 dengan menyisihkan nanti beberapa ribu lagi peserta yang lain supaya menjadi 30 besar di provinsi masing-masing. Nah, satu hal lagi yang terakhir, yang kemarin sebenarnya yang kami temukan di pelaksanaan level 3, yaitu kekurang telitian peserta dalam mengupload link yang ada di tugas akhir. Nah, sekali lagi cek dan recheck dulu link tugas akhir yang dikumpulkan sebelum melakukan submit. Ya, pastikan tuh cek dan recheck. Dicoba dulu, diklik bisa atau tidak. Itu sebelum mengumpulkan. Kalau nanti membuat MPI atau membuat game edukasi atau membuat audio pembelajaran, nanti dikumpulkannya dalam bentuk PDF, dokumen PDF yang mana di dalamnya ada linknya, link PDF, link media pembelajaran digital tersebut, pastikan hyperlink itu ketika diklik bisa menuju ke media pembelajaran digital Bapak Ibu semua. Jangan sampai ketika diklik ternyata salah. Kadang-kadang ini copy paste tetapi ngebloknya kurang 1 huruf. Nah, gara-gara seperti itu ketika diklik maka akan lari ke link lain atau bahkan tidak muncul. Link itu tidak ada isinya. Nah, maka dari itu sekali lagi terakhir cek, recheck tugas akhir, link tugas akhir sebelum submit. Ya, baik, mungkin dari saya cukup sekian, untuk, melakukan pendalaman, untuk melakukan mengingat kembali kepada semua peserta pembatik di, kelas kreasi 15, supaya mengingat beberapa hal tadi, supaya tentunya bisa sukses menjalani, level 3 pembatik 2023 itu. Baik, baik Bu Samsiah, saya kembalikan kepada Bu Samsiah, mungkin nanti bisa dilanjut dengan tanya jawab karena itu yang mungkin yang ditunggu-tunggu dari peserta. Terima kasih Bu Samsiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Malik, apa yang sudah disampaikan ini kembali mengingatkan ya timeline-nya, lalu apa saja sih yang harus diperhatikan, terutama yang sering banyak kita temui kemarin di level 2 ya seperti yang Pak Malik bilang ya, mungkin kurang huruf terbloknya, link-linknya itu jadi nggak kemana-mana, dia tidak bergerak gitu ya. Oke Bapak Ibu dan para tutor, sekarang kita masuki sesi tanya jawab. Saya lihat ini yang terbaru nih Pak Malik masih di layar. Pertanyaannya nih Pak Malik, untuk
level 3 yang lulus atau tidak ini bagaimana dengan sertifikatnya gitu Pak? Ada yang bertanya seperti itu. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Mungkin tadi saya lupa menyampaikan ya. Jadi untuk yang lulus level 3, berapapun yang lulus akan mendapatkan sertifikat semua. Ya. Cuman memang yang lolos ke level 4 hanya 30 orang per provinsinya. Kalau untuk yang lulus level 3 semua mendapatkan sertifikat. Oke, alhamdulillah dapat tambahan sertifikat nih Pak ya. Ya. Baik Bapak Ibu dapat sertifikat Bapak Ibu, alhamdulillah. Ayo tetap semangat ya Bapak Ibu, dikejar nih karena memang tujuan pembatik yang disampaikan oleh Pak Malik tadi mendorong Ibu Bapak ya untuk melek IT yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran di kelas. Pertanyaan kedua kita lihat ini Pak, mungkin ini ke teknisnya ya Pak ya. Bagaimana cara upload SAC kalau nggak salah ini? Oh, articulate storyline ke web. Nah, kalau mungkin di tahun kemarin kita masih ada rumah belajar gitu ya Pak ya, masih ada penampungnya gitu yang bisa langsung di-play. Kalau sekarang kan tadi saya dengar Bapak menyampaikan melalui PDF dan diberikan linknya gitu ya Pak ya. Betul. Nah, mungkin ini pertanyaannya bagaimana sih cara upload articulate storyline itu ke web? Mungkin Pak Komang atau siapa ini yang mau menjawab, silakan. Pak Komang boleh Pak? Oke, baik. Untuk SAC atau articulate itu sebenarnya perlu kita ekspor dulu outputnya menjadi HTML5 sebenarnya. Nah, nanti ini perlu device tambahan sih sebenarnya, tapi penyedia web lah untuk publish. Ya, kalau dulu ada DRWTW ya, itu untuk mengunggah HTML5-nya supaya bisa ditampilkan. Kalau sekarang pakai I/O ya, apa namanya I/O ya. Ada contoh sih sebenarnya, saya punya contohnya. Mohon izin ya saya ya. Ini miliknya teman kita sih DRB. Silakan, jadi Pak, silakan. Mengunggahnya ke kayak penyedia gitu ya, penyedia karena memang harus disediakan gini ya, kayak web gitu ya, untuk bisa menampilkan. Udah muncul ya belum ya? Aja. Oke udah. Ini di sini sih di gito.io gitu. Saya susah. Ini namanya ini ya. Oke. Ini namanya di sini penyediaannya sebenarnya. Jadi kita minta pihak ketiga lah gitu lah sebenarnya. Nah, seperti ini. Website for your project. Ya, ini kita bisa di sini. Kita minta. Ini contohnya seperti ini. Izin belum berpindah, Pak. Ya? Oh, belum pindah wajah ya? Oke. Ya. Oke, baik-baik. Saya lupa. Pakai all screen aja dah. Generasi seluruh layar aja lah. Oke. Nah, kita bisa gini ya, ketika Ibu Bapak membuat SAC ataupun artikel storyline, ingat ya ekspornya atau outputnya itu bentuklah HTML5. Ya, HTML5. Kalau dulu kita punya rumah belajar ya, kita bisa embed di sana ya, gampang. Tapi untuk sekarang, kemarin ada sih dulu ada drw.tw adanya. Tapi itu sudah tidak aktif lagi website penyedia itu. Nah, sekarang ada yang baru. Saya akan contohkan ini. Nah, ini salah satu contoh milik teman saya, teman kita, Bang Nopal. Ini adalah multimedia pembelajaran interaktif ya dari beliau. Oke. Nah, seperti nanti Ibu Bapak yang menyusun nah, di mana ditaruh dia menggunakan aplikasi pihak ketiga ya, penyedia WebView istilahnya, penyedianya dia di sini. Namanya Gito ini. GitHub itu, pakai GitHub. GitHub ya istilahnya GitHub ya. Ini pakai ini. Nah, ini. Nah, pakai ini. Ya. Nanti Ibu Bapak masuk aja ke project site-nya. Ya, seperti ini. Ya. Nah, untuk tutorialnya cari di YouTube ya untuk penggunaan ini page ini. Ya, Bu ya. Bapak yakin? Nah, seperti itu. Bisa tambahkan di sini.
Kalau HTML5 seperti menggunakan 5P seperti ini apa namanya Lumi itu kita usahakan menggunakannya pakai yang gini ya boleh sih Lumi yang biasa atau yang non cloud atau instalan atau bisa kita menggunakan Lumi Cloud ya nanti kita bisa embed nanti di website seperti itu. Jadi intinya adalah SAC-nya dan articulate story lainnya itu jadikan HTML5. Nanti kita pinjam di itu di sini di github.io. Saya susah ngomongnya ini. Seperti itu. Ya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bli Komang. Mudah-mudahan bisa menjawab ya dari pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu peserta tadi. Terima kasih. Berikutnya Pak, ada pertanyaan lagi nih Pak. SAC itu berbayar tidak ya Pak ya? Pak Iqbal tanya nih Pak. SAC itu sebenarnya Smart Application Creator berbayar sebenarnya. Sebenarnya lumayan harganya itu 1 juta lebih. Betul, ya. 1,7 ya Pak ya. Tapi untuk pemakai awal, pengguna awal itu unduh aja itu diberikan secara free 1 bulan. Betul. Nah, 1 bulan. Ya. Jadi ada trialnya 30 hari ya Pak. 30 hari. Ya, Pak ya. Oke. Lanjut nih ada pertanyaan lagi. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengembed PDF di Lumi, Pak? Oh, PDF di Lumi. Embed. Kalau PDF tidak di-embed ya. Kalau PDF bukan di-embed di Lumi ya, Pak ya? PDF itu bukan, kalau embed itu pakai coding ya atau ya bahasanya coding. Tapi dia PDF ini ya di Lumi itu oke. Nah, di sini my content ya. Oke. Nah, create. Oke. Nah, di sini ada videonya saya belum tampilkan. Saya izin share screen Luminya. Oke. Bu Bapak pernah buat Lumi ya. Jadi Lumi itu salah satu penyedia aplikasi multimedia pembelajaran interaktif karena di sini ada berbagai fitur seperti interaktif video, course presentation, multiple choice, fill in blank, volume, drag, image, dialog card, documentation tool, image, essay. Jadi kalau PDF, di mana posisinya dia taruh? Mungkin di interaktif book ya. Ya. Jadikan dia gini ya, PNG, PDF. PDF-nya jadikan gambar sebenarnya lebih baik ya. Jadi convert dia dulu jadi gambar seperti itu. Ya. Jadi supaya lebih gampang interaktifnya PDF-nya. Jadi ubahlah convert PDF-nya menjadi gambar. Pakai boleh format JPEG atau PNG. Oke, baik Bli, terima kasih Bli. Ya. Ibu Bapak, tadi Pak Malik sudah nge-share link tutorial ya, tutorial untuk pembuatan MPI sepertinya. Boleh dicek itu Ibu Bapak ya. Dan juga saya sudah menempelkan link presensi. Bapak Ibu silakan diisi ya presensinya untuk yang hadir di sore hari ini. Mohon maaf untuk tidak di-share kembali link untuk presensinya karena untuk yang hadir saja di sini. Baik Bapak Ibu, di sini saya lihat lagi ada pertanyaan. Oh iya, ini bukan pertanyaan, permintaan sebetulnya ini Bli. Bisa tidak link contoh tadi di-share Bli, agar mungkin memberikan hasanah itu ya? Iya, boleh. Bagaimana cara membuatnya? Aku suka hari ini. Contohnya iya. Oke, saya akan kirimkan ini di Classroom atau di sini Bli? Di Classroom boleh, di sini boleh. Oke. Nah, di Classroom aja dah ya. Classroom ya, biar nanti lebih ditata rapi ya Bli ya. Biar Ibu Bapak peserta level 3 kita ini sukses semua nih. Dapat banyak contoh dari Bli Komang ini. Oke. Ada lagi Ibu Bapak, mungkin saya buka nih satu peserta ya untuk bertanya langsung. Boleh open mic, dipersilakan. Oh ini ada yang raise hand. Pak Musli, silakan Pak.
Boleh dibuka mic-nya dan videonya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mohon maaf Bu, kemungkinan cuma saya sendirian di room ini dari Provinsi Gorontalo. Wah, dari Gorontalo ya, Pak. Keren-keren. Silakan, Pak. Ada yang ditanyakan, Pak? Mendengar penjelasan Bapak Komang tadi tentang MPI, ya. Memang kalau buat gambar-gambarnya Bu, alhamdulillah kita sebagai pembatik sampai di level 3 kan, sejak level 1 memang sudah bisa dikuasai. Hanya satu yang kemungkinan sudah bisa dikuasai Bu, tapi kayaknya kurang, navigasi Bu. Navigasinya, apakah navigasinya itu sudah terbawakan di aplikasi yang Bapak Komang tadi bilang, atau nanti kami buat sendiri lagi Bu? Contoh Bu, kalau membuat tulisan-tulisan seperti kayak di PPTX atau di PowerPoint itu kan memang sudah makanan seorang guru. Hanya untuk menggerakkan gambar itu memang harus memiliki keahlian yang memang khusus. Jadi yang saya pertanyakan, apakah menggerakkan gambar itu sudah terbawakan oleh aplikasi yang dijelaskan oleh Pak Komang tadi, atau nanti dibuat sendiri lagi Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Keren ya nih ya, tadi saya dengar Pak Musli nih katanya makannya kalimat-kalimat ya Pak ya, nggak makan nasi ya Pak? Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Bli, langsung dijawab. Oke, terima kasih Pak Musli. Salam. Jadi untuk navigasi, untuk di template maksudnya mungkin ya template-nya itu disesuaikan ya Bang Musli ya Pak Musli. Jadi kami itu hanya memberikan template itu boleh dipakai boleh tidak. Jadi template itu untuk pemula, terutama untuk pemula yang baru belajar membuat multimedia pembelajaran interaktif, kan mereka perlu panduan. Jadi kami buatkan template itu disesuaikan, boleh dipakai boleh tidak. Navigasinya juga boleh disesuaikan, boleh dipakai juga itu, boleh tidak. Ikonnya juga mau logo dukungnya itu pakai rumah adat Gayo boleh, tidak apa-apa, karena itu penyesuaian ya Pak Musli ya Pak Musli. Jadi template yang kami berikan itu ya hanya sebagai panduan saja, boleh dipakai boleh tidak, apalagi navigasinya sesuai dengan kreativitas Ibu Bapak semua. Terima kasih. Baik, ada juga tadi Pak dipertanyakan untuk animasinya mungkin Pak itu bisa ada di dalam SAC atau bikin sendiri, itu yang ditanya Pak Musli antara lain. Animasinya mungkin gini ya, interaksinya ya. Kalau interaksinya itu ada di SAC, nanti ada yang namanya fitur interaktif. Interaksi ya. Ya, interaksi. Jadi dia pakai hotspot, istilahnya hotspot seperti itu. Ya. Baik. Terima kasih Bli. Berikutnya ini ada pertanyaan yang ada yang resen juga nih Bli ya, masih kita terima ya. Pak Muhammad Hamdan Kasim, Pak, silakan Pak, boleh langsung menyampaikan pertanyaannya. Ada Pak Hamdan? Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Oke, terima kasih Bu atas kesempatannya untuk diberikan. Ya. Ini mau bertanya Bu masalah tugas akhir nanti ini. Ya. Apa untuk game ini sendiri dia untuk di-upload atau bersamaan dengan satu filenya itu? Bagaimana Pak? Mohon maaf putus-putus Pak. Iya, untuk tugas yang nanti tugas akhir itu kan kita untuk video pembelajaran ya. Ya. Kemudian apakah untuk gamenya itu disamakan atau dipisah dengan tugas itu? Oh begitu, baik Pak. Izin menjawab nih Pak ya. Kalau Bapak misalkan nanti MPI-nya dalam bentuk SAC atau hal apapun, itu dalam satu file ya Pak ya, dalam satu aplikasi yang Bapak berikan, di dalamnya ada materi, penyampaian materi, dan di dalam itu ada kuisnya. Jadi gamenya di dalam situ Pak. Kalau misalkan Bapak basisnya game edukasi, di dalam situ Pak, jadi tidak terpisah ya Pak ya, menjadi satu paket gitu Pak. Mungkin saya bisa tambahkan Bu Samsiah. Ya, silakan. Maksudnya game atau game edukasinya satu kesatuan aplikasinya.
begini ya, jadi game atau game edukasi itu tolong berbasis web. Jadi link webnya itu yang kita minta sebenarnya, link webnya, ya. Jadi Bapak atau Ibu bisa ya harus ini minta bantuan sama webbing ya di web itu, karena supaya kita hanya minta gininya aja, link webnya itu. Karena Ibu Bapak mohon dibaca dengan seksama di gini ya, panduan tugas akhir. Nah, di panduan tugas akhir itu sudah jelas sekali petunjuk-petunjuk bagaimana cara pengumpulan tugas. Ya. Nah, itu Pak Mulaseh, Bu Mulaseh ya, itu sudah disampaikan. Di sini di ketentuan khusus untuk game edukasi, edu game atau edukasi, itu dibuat berbasis web. Nah, berbasis web. Dan dapat langsung diakses tanpa menggunakan aplikasi tambahan oleh pengguna kita. Kita nanti kan ngecek Bu ya, Bapak ya, kita langsung buka itu bisa. Jadi harus berbasis web, seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Bu Samsiah. Ya, terima kasih Bli. Baik, sepertinya ini masih ada satu ya Bapak Ibu, tapi mohon izin ini mungkin pertanyaan terakhir. Oh, Pak Nanang sudah bertanya ya, belum ya? Oh, silakan Pak Nanang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya, ini bukan terkait teknik pembuatan atau navigasi dan lain sebagainya. Terkait ini saya sudah ikut pembatik itu dari 2018 Pak. Ya, untuk ya. Sempat masuk level 3 tapi gagal di level 3. Wah, semangat Pak. Pertanyaannya adalah ketika saya membuat MPI maupun video pembelajaran, tentu kan saya menyesuaikan dengan kemampuan peserta didik saya. Nah, itu dengan navigasi yang sederhana agar anak mudah memahami, kan seperti itu Pak G. Nah, beda dengan Bapak Ibu guru lain waktu itu Pak Denny. Pak Denny siapa itu? Denny Ranoptri itu kan pegangnya ngajarnya di SMA. Itu navigasinya lebih canggih lagi. Nah, ternyata berarti ini. Ya, pertanyaannya apakah terkait navigasi tersebut yang lebih canggih itu mempengaruhi penilaian, Pak? Ini pertanyaan saya. Terima kasih, Pak. Okay. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Silakan Bli, langsung jawab, Bli. Oke, Pak Nanang. Sebenarnya tidak ada ketentuan harus canggih-canggih, tidak sih. Cuma user friendly lah. Artinya itu anak-anak entah level apa itu kan, level SD, TK, PAUD, itu yang penting cocok untuk mereka gitu sebenarnya. Interaktifnya bagus, artinya konten yang kami lihat itu konten sebenarnya. Konten interaktifnya bagaimana. Jadi tidak perlu harus secanggih-canggihnya, kalau canggihnya juga macet, ya buat apa juga gitu kan. Kalau sederhana cuma 5 slide aja, tapi bagus konten-kontennya, yang nilainya besar. Karena yang kami utamakan adalah kebermanfaatan. Nah itu, ya Pak Nanang ya, kebermanfaatan untuk siapa ini, sasarannya siapa. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Bli, jawabannya sudah terjawab ya Pak Nanang ya. Nah, apresiasi nih untuk Pak Nanang nih dari 2018 ya, selalu ikut pembatik, keren sekali Pak Nanang nih. Baik, Ibu, siapa ini? Oke, Ibu, ada pertanyaan lagi silakan atau yang kita lihat dulu yang di kolom chat ya. Oke, ini ada satu lagi Pak, izin bertanya untuk upload ke tugas akhir SAC. Tadi Bu sudah disampaikan Ibu bahwa nanti Ibu memberikan PDF-nya, linknya Ibu taruh dalam PDF tersebut yang langsung menuju kepada aplikasi yang Ibu buat, gitu ya. Karena di tahun ini kami memberikan keleluasaan kepada Ibu Bapak untuk menggunakan pihak ketiga untuk menampilkan tugas yang sudah Bapak Ibu buat, gitu ya. Terima kasih. Ada lagi yang ingin ditambahkan para tutor? Silakan. Boleh Bu Samsiah, ini ya, saya mau memberikan penguatan lagi. Meskipun sebenarnya tadi Pak Li Komang sudah menyampaikan juga ya. Jadi memang intinya silakan Bapak Ibu baca semua, kalau terkait tugas akhir, semua ketentuan umum dan ketentuan khusus
per masing-masing media pembelajaran yang akan Ibu Bapak buat, itu tolong dibaca dan dipahami secara baik ya, karena tentunya itulah yang akan menentukan nilai dari media pembelajaran tersebut. Selama sesuai dengan ketentuan dan juga tadi Beli Komang sudah menyampaikan kebermanfaatan. Nah, kebermanfaatan itu menjadi kunci. Jadi bukan kerumitan yang menjadi kunci, tapi kebermanfaatannya. Nah, semakin user friendly, semakin sangat bermanfaat bagi peserta didik. Tentunya kan para tutor nanti, para yang menilai nanti juga teman-teman juga guru juga kan. Jadi tentunya tutor lebih tahu gitu kebermanfaatan dari media pembelajaran tersebut. Nah, itu pesan saya sekali lagi, baca dengan seksama semua hal yang ada di kelas, baik dari materi yaitu modul-modulnya, terus baik dari persyaratannya untuk mengerjakan tugas akhir, terus jadwal-jadwalnya, kapan pelaksanaan momen-momen vital, pengumpulan tugas akhir, kapan pelaksanaan ujian akhir. Nah, itu pastikan tidak ada yang terlewati. Nah, mungkin itu saja Bu Samsiah, tambahan dari saya. Baik, terima kasih Pak Malik atas penguatannya yang disampaikan. Bapak Ibu peserta, terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua yang ada di sini yang penuh semangat ya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Semoga apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah diterangkan atau dijelaskan oleh para tutor dapat memberikan pencerahan ya Bapak Ibu. Kalau mungkin ada hal-hal yang Bapak Ibu kurang pahami, boleh dioprek lagi yang ada di classroom-nya, dan boleh juga browsing-browsing di YouTube ya bagaimana caranya MPI tersebut bisa ditempelkan di sebuah kostum seperti itu. Baik Ibu Bapak, terima kasih, dan boleh mungkin saya sampaikan beberapa kesimpulan dari kegiatan kita di sore hari ini ya, bahwa di dalam level 3 ini ada 2 status yang bisa disampaikan. Yang pertama ada yang disebut sebagai peserta yang lulus level 3 dan peserta yang lolos level 4. Peserta yang lulus level 3 itu mungkin peserta yang nilainya lebih dari KKM yang ditetapkan. Namun untuk peserta yang dinyatakan lolos ke level 4 itu dilihat dari 30 orang teratas gitu ya Pak Malik ya. 30 peserta teratas yang mendapatkan nilai di atas KKM tadi. Berarti mari Bapak Ibu semoga semuanya lolos gitu ya. Lolos kalau semuanya mungkin nggak nih. Yang penting Bapak Ibu semangat dulu. Kerjakan dulu Bapak Ibu karena memang hasil akhir dari pembatik ini pasti akan membawa dampak besar kepada skill Bapak Ibu ya dalam membuat video-video pembelajaran yang bermanfaat untuk di kelas. Mengenai tadi tampilan navigasi itu mungkin Bapak Ibu boleh saya kasih saran, mungkin di slide masterkan saja, jadi perubahannya itu dari awal sampai akhir tetap sama gitu ya, tampilannya tetap sama dari awal sampai akhir. Baik Bapak Ibu, jangan lupa juga bahwa tadi yang penting adalah memanage waktu, bahwa jangan mengerjakan tugas di akhir-akhir waktu. Bisa jadi ada trouble di internetnya atau lain sebagainya, kita nggak tahu ya. Kita dari sekarang mungkin bisa dicicil Bapak Ibu, karena nanti tanggal 19 September tugas akhir diwajibkan sudah masuk semua. Demikian yang bisa kami sampaikan. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada yang kurang berkenan selama saya membersamai Bapak Ibu dan juga para tutor menyampaikan semangat untuk semuanya. Semoga diberikan kesehatan Bapak Ibu ya, dan semangat yang kuat, motivasi yang kuat untuk menyelesaikan tugas akhir di level 3 ini. Menurut saya terakhir nih Bapak Ibu, produk yang bagus itu seperti apa sih? Apakah yang rumit? Apakah yang keren? Produk yang bagus itu adalah hasilnya jadi. Ya, kalau belum jadi belum disebut bagus Ibu Bapak ya. Jadi selesaikan tugas Bapak Ibu dengan semangat. Sekian dari saya dan kami ucapkan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dia ada foto-foto. Oh boleh Pak, oh iya maaf lupa saya nih. Boleh Pak kita foto bersama ya.
Mohon maaf yang masih di ruangan, kita foto bersama. Boleh dibuka kameranya, kita berfoto bersama. Mohon maaf terlupa saya. Ya, silakan dibuka kameranya, nanti kita up di classroom. Ya, bersama. Pak Muhib ada di tempat. Oke, Pak Zaini boleh dibuka kameranya. Para tutor sudah siap? Boleh ikut ambil juga ya. Siap. Oke, beri pose yang bagus. Siap, kita ambil ya. 1, 2, 3. Bentar, saya taruh dulu. Satu kali lagi. Beri gaya boleh, pakai tampilan gaya yang semangat, semangat membatik. 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas, sehat selalu, sampai bertemu di kegiatan level 4. Amin ya robbal alamin. Semoga dari kelas kita ada yang sampai jadi duta. Ada, insya Allah ada. Semangatnya jangan putus gitu ya. Dari kelas kita ada yang maju ke level 4 dan bertemu di Jakarta. Amin ya robbal alamin.